Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Sedangkan kita itu minimal harus menjadi penjual yang dapat memenuhi kebutuhan. Kita harus menjadi seorang sales yang konsultatif sifatnya. Jangan punya pikiran harus langsung closing. Bisa nggak kalau misal nggak closing atau nggak jadi pembeli? Bisa. Nah, yang pertama kali kita harus pikirin, pokoknya saya pada saat datang kita ada komitmen nih, komitmen yang saling menguntungkan. Bu Reni, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuliana. Bu Yuliana tanya nih, apakah ada tips dan juga trik untuk menjual saat kondisi pandemi seperti ini, Bu? Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang, selamat bergabung di Virtual Learning Session ke-7 by Foster & Bridge Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Wulan dan saya di sini selaku host yang akan memandu selama webinar ini berlangsung. Nah, Bapak Ibu, sesi kali ini yang akan dibahas adalah mengenai salesperson yang pastinya akan difasilitasi oleh praktisi yang sudah ahli dalam bidangnya nih, yang sudah berpengalaman, yaitu Ibu Reni Saraswati. Halo Bu Reni. Halo semua. Oke, dan daripada saya cuap-cuap kebanyakan ngomong ya, mungkin langsung saja saya sampaikan kepada Bu Reni untuk melanjutkan. Kepada Bu Reni, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Perkenalkan, saya Reni Saraswati dari Foster Bridge Indonesia. Saya sendiri hari ini akan jadi fasilitator untuk membahas mengenai bagaimana menjadi sales, apa sih basic skillnya yang dibutuhkan untuk menjadi sales. Nah, hari ini kita bahas tentang apa sih sebenarnya? Kita akan membahas menjadi seorang yang bisa melakukan penjualan yang konsultatif. Nah, di sini yang sebelah kanannya Bapak Ibu ini ada gunung besar. Nah, di sini tuh ada dua gunung sebenarnya, gunung kecil dan gunung besar kan. Ada yang namanya jurang pemisah atau Great Divide. Nah, penjualan yang biasa-biasa aja, orang biasa jual itu transaksional, beli putus. Orang yang tidak mementingkan sales yang tidak mementingkan hubungan jangka panjang. Itu contohnya kalau Bapak dan Ibu mungkin tahun 90-an mungkin ada yang punya pengalaman sales datang dari satu rumah ke rumah yang lain, door, pakai bajunya bagus ya, kelihatan sebagai pengunjung yang profesional. Lalu dia bawa-bawa barang nih, demo produk di rumah-rumah. Ya, ini saya jual kompor, atau di perusahaan-perusahaan ini saya jual ini, saya jual itu. Dia jual apa? Harganya sama spesifikasi produknya. Ya. Selain itu, misalnya contohnya di toko, ya jual laptop. Seringkali kalau Bapak dan Ibu beli laptop, orang-orang yang jual ini pasti petugas tokonya ya, dia pasti akan kasih tahu, sodorin barangnya. Ini loh Lenovo, spesifikasinya ini, harganya sekian. Mau beli apa enggak? Kalau enggak ke toko yang lain. Ini udah paling murah. Nah, itu jual putus. Yang memang transaksional, hanya itu ada barang, ada harga, beli atau enggak. Nah, asumsinya di sini adalah pembeli sudah mengetahui apa yang dia butuhkan. Pembeli udah tahu nih dia mau cari apa. Ya. Sedangkan kita itu minimal harus menjadi penjual yang dapat memenuhi kebutuhan. Kita harus menjadi seorang sales yang konsultatif sifatnya. Kenapa begitu? Karena kebutuhan tuh seringkali pembeli nggak tahu dia butuhnya apa. Dia bilang dia butuh laptop, saya maunya yang Acer. Tipenya yang apa? Sekian. Padahal sesungguhnya begitu kita gali sebagai seorang sales, dia nggak butuh produk itu. Seringkali pembeli itu tidak mengetahui sebenarnya apa yang dia butuhkan. Makanya dibutuhkan selling skill. Mengapa dibutuhkan kita sebagai seorang sales yang konsultatif? Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu lihat, di gunung ini naik. Sama seperti orang mendaki gunung, dia naik, pelan-pelan naik. Dari pertama kita bisa memenuhi kebutuhan pembeli, kita akan menjadi seorang penjual yang dapat diandalkan. Penjual yang dapat diandalkan tuh apa sih? Ya, penjual yang si pembeli itu udah tahu dia tuh punya banyak ilmu. Kita ini sebagai seorang sales tuh mengerti apa sih yang kita jual. Resourceful. Jadi orang akan datang lagi nanya.
orang akan datang lagi nanya, saya kalau mau beli ini saya jualan laptop, tapi dia mau beli HP, tapi karena dia tahu saya ini ngerti soal teknologi, dia akan datang. Nih saya mau, kemarin kan saya udah beli laptop nih, hari ini saya mau tambahin spesifikasi HP saya mau ganti, kira-kira ada ide nggak ya? Nah, dia bisa bertanya, oh ya kalau soal teknologi saya bisa kasih masukan sih, dia bisa menjadi seorang penjual yang diandalkan. Nah, kemudian naik menjadi seorang penjual yang setia. Di sini ada hubungan yang lebih dekat lagi antara pembeli sama kita. Kalau ada beberapa sales yang menjual barang yang sama, menjual produk dengan harga yang sama, nah si pembeli akan datang cenderung ke kita. Karena dia sudah merasa nyaman. Si pembeli itu sudah merasa, wah saya kalau pergi belanja sesuatu ke dia aja. Saya mau belanja produk A, ke dia aja. Nah ini kita sebagai seorang penjual yang bisa diandalkan, loyal champion. Kita seorang pemenang sebagai sales. Lalu kemudian naik lagi sebagai penasehat yang terpercaya. Pada titik ini, teman-teman tuh bisa kayak kejadian tuh, ada rekan saya, dia tuh penjual properti kan, dia jual rumah. Nah teman saya ini jual rumah, ya ditanya-tanya ditanyain saya mau investasi kemana, dia kasih tahu ya kan. Pada akhirnya ada satu pembeli ini sudah saking percaya, dia kasih uangnya itu ke teman saya ini tolong dibeliin yang bisa menghasilkan. Saya tutup mata, beliin, dan itu benar dibeliin lahannya, dibangun mau jadi apa, dan menghasilkannya itu bagaimana, itu benar-benar dikasihin loh ke si teman saya ini. Karena udah jadi seorang penasehat yang terpercaya, kita sudah percaya. Itu juga ada kasus, misalnya contohnya, kalau kasus saya itu, teman saya ini teman saya ya, karena beda-beda ini kasus kayak begini. Teman saya ini seorang penjual asuransi, jadi saya datang ke dia karena saya udah percaya. Saya tanyain kalau saya mau investasi itu kemana aja. Pada akhirnya saya ada uang itu karena saya bingung saya mau investasi kemana, saya percaya sama teman saya, tolong diinvestasiin. Dia kasih laporannya, saya kasih ke dia, saya bagi duit juga. Tapi kita percaya sama orang ini. Nah, kasus seperti ini kalau mau menjadi seorang sales yang menjadi penasihat yang terpercaya, yang benar-benar bisa dipercaya sama pembeli, itu dilakukan harus dengan penuh kesabaran karena ini sifatnya adalah perjalanan, journey. Dan tiap pembeli kita harus akan mulai lagi dari awal. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan sampai membangun trust itu dikit-dikit, pelan-pelan. Kita menjadi seorang penjual yang konsultatif itu pertama kita harus tahu ini kunci utamanya. Bisa mengerti dulu kondisinya seperti apa, marketnya, pasar kita seperti apa, dipilah-pilah mana yang menjadi target market kita. Lalu kemudian kita punya kemampuan untuk memberikan solusi. Solusi yang seperti apa nih? Di sini kalau dilihat ada 3 domain. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada calon pembeli, ini yang kita tuju. Nah, ini kita nih yang Anda, dan kita punya pesaing yang pasti. Nah, pada saat kita mau ngedeketin si pembeli, kita harus kenal dulu si calon pembelinya. Nah, ini namanya customer knowledge. Sebelum kita kenal si pembeli, sebelum kita datang ke pembeli, kita harus searching dulu, cari tahu dulu pembeli ini seperti apa. Kalau ke perusahaan biasanya umumnya sales harus melakukan ini dulu, searching di awal. Perusahaan ini karyawannya berapa banyak? Perusahaan ini kantornya di mana, pabriknya di mana? Pabriknya itu kira-kira kapasitasnya berapa produksinya? Kalau Anda nggak tahu sampai detail, nggak masalah kalau baru pertama kali datang. Tapi setidaknya Anda sudah research dulu, cari tahu, riset dulu. Pembeli saya seperti ini sifatnya, buying pattern-nya kira-kira seperti ini, kemungkinan dia beli itu seperti apa. Kalau dia pembeli consumer atau satu-satu perorangan, berarti lifestyle-nya seperti apa, siapa pemegang keputusan dalam pembelian, itu kita harus tahu. Nah, begitu kita datang, jadi kita sudah prepare, kira-kira pembeli kita ini membutuhkan hal yang seperti apa, dia butuh apa sebenarnya. Nah, baru kita cross check pada saat kita ketemu atau saat kita telepon. Ini bisa dilakukan ya, pada saat kita telepon, bisa juga pada saat kita hubungan online, jualan online, itu bisa juga dilakukan.
Yang penting sudah ada keep in mind bahwa pembeli ini kira-kira mau beli apa, pembeli ini kira-kira punya backgroundnya seperti apa, dia seperti apa sih pembelinya. Itu kita harus tahu tentang calon pembeli, itu customer knowledge ya. Market kita tahu kira-kira segmennya di mana, buying desire-nya kita, orang-orang saat ini lagi menurun atau enggak. Terus kayak pemerintah gimana, kalau sekarang COVID ya, ini ada corona, itu mempengaruhi nggak? Ada daya belinya tuh mempengaruhi, pasti mempengaruhi dong, itu kita perlu tahu. Nah, solusi, begitu kita perkirakan pembeli kita memiliki kebutuhan apa, kita harus siap dengan apa, produk dan jasa kita. Nah, solusi itu maksudnya itu, kita harus tahu dengan pasti apa kelebihan produk kita atau jasa kita, value yang bisa si pembeli itu dapat apa. Value ini maksudnya bukannya nih keuntungannya ya, manfaatnya ini, benefit, spesifikasinya, dia kelebihannya misalnya biasanya HP lah misalnya, nih HP-nya memorinya besar gitu. Nah, itu kelebihannya. Tapi kita harus cari value-nya, manfaatnya yang tersembunyi itu apa. Supaya dia kalau kapasitasnya besar, saya bisa jual, misalnya si pembeli ini adalah orang yang menggunakan foto-foto. Dia butuh untuk masukin foto produk atau apa, itu bisa masuk ke situ. Untuk email, untuk masukin data, terima data dari kantornya. Nah, itu adalah manfaat, itu value yang bisa dikemas. Jadi bukan kelebihan dari produk dan jasanya saja, tapi value-nya, apa yang bisa jadi manfaat buat si calon pembeli. Ini ke solution-nya. Ini dengan seiring waktu pasti kita akan lebih tajam. Dan setiap kita ganti produk atau ganti jasa, pasti kita harus belajar lagi dari awal untuk solution. Kita harus punya right attitude, udah pasti. Kita harus punya pikiran yang positif. Jadi pada saat kita ketemu pembeli, kita ditolak, ya sudah. Kayak saya bawain sesi ini, saya juga harus tahu bahwa mungkin teman-teman semua, sebagian mungkin Bapak Ibu yang merasa kurang benefit. Ya udah, saya positif aja. Jadi kita sebagai seseorang yang maju dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam penjualan, kita harus positif ya. Biarpun kita ditolak, kita harus positif. Sekalipun positif tuh kita jangan masukin dalam hati. Jadi jangan baperan. Kalau kita digalakin, ya udah, mau gimana lagi? Ya kita harus positif. Dan yang perlu kita tahu bahwa kita saat mengunjungi atau berhubungan dengan pembeli, kita harus punya pemikiran tuh yang jangan emosional intinya. Jadi kalau dari sebelumnya sudah nanganin pembelinya itu marah-marah sama kita, coba cooling down dulu, baru kita datang ke pembeli berikutnya, supaya nggak ada efek yang jadi negatif gitu ya. Lalu kemudian datang ke selling skill. Nah, yang berikutnya nanti ada lagi skill berikutnya. Setelah Anda mengetahui solution, market, customer, attitude-nya ada, lalu Anda baru membutuhkan selling skill. Jadi yang tadi itu bukan selling skill. Yang tadi adalah preparation-nya teman-teman untuk datang ke customer atau datang ke pembeli. Nah, biasanya kalau pembelian yang B2B, saya selalu sarankan ke klien saya, ke teman-teman sales yang saya bawakan sesinya, untuk mereka memiliki buku follow up. Jadi untuk orang yang apalagi baru, itu harus banget punya buku follow up. Kenapa begitu? Jadi teman-teman tuh nggak lupa gitu loh, Bapak dan Ibu tuh nggak lupa. Besok udah ditulis, kira-kira maunya ke customer tuh mau ngomongin soal apa. Nah, udah nih besok udah datang ke pembeli, kita harus catat lagi nih si pembeli kita atau customer kita atau calon pembeli kita tuh ngomong apa. Kebutuhannya kira-kira informasi yang saya dapat tuh apa aja, itu harus ada buku tersebut. Supaya kita tahu, kita ingat, langkahnya ini. Karena pembeli kan kita prospek nggak mungkin cuma 1 atau 2, kita prospek banyak sekali. Lalu kemudian untuk yang tidak terbiasa bertanya atau orang yang introvert, itu sangat membantu. Kenapa begitu? Nanti dalam selling skill ini adalah tentang bertanya, tentang berkomunikasi bagaimana. Nah, orang yang tidak terbiasa bertanya itu akan kesulitan. Nah, sebelum datang ke pembeli, kita harus catat dulu kira-kira mau tanya apa. Kita mau ngomong apa aja sih yang mau diobrolin. Kita udah bikin skenario dulu di kepala kita, nantinya kita akan ngomongin apa. Akan membantu buat orang-orang yang sulit untuk ngomong, orang-orang yang introvert. Nah, itu saya pernah ada kasus, nih klien saya juga,
Dia tanya ke saya, bagaimana nih Bu ya, saya udah datang ke pembeli saya beberapa kali, bukan cuma 1 kali. Udah ada kali 4 kali saya datang, sudah ketahuan kebutuhannya apa, tapi nggak closing katanya. Terus saya tanya, itu sudah semuanya nggak? Ditanyain, Bapak yakin nggak? Yakin saya udah semua katanya. Coba gini, sudah ditanya prioritas nggak Pak? Dibilang belum. Iya belum saya. Datang lagi Pak, coba ditanyain lagi, terus digali lagi. Siapa tahu ada kebutuhan yang belum tahu, dia belum ngomong. Ini klien saya orang Sukovindo, jadi Sukovindo itu kan jualnya segala macam ada gitu kan. Nah, dia bingung karena udah ditawarin jasa ini, jasa itu, semuanya dia udah tahu, dia pokoknya yang mana yang mau gitu. Tapi dia nggak gol-gol, nggak closing. Nah, beberapa bulan kemudian, sekitar 1-2 bulan kemudian saya datang ke sana. 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan kemudian saya datang lagi, saya ketemu sama bapak itu. Bapak itu belum saya tanya langsung datang ke saya, Bu, itu closing loh Bu. Gitu. Oh iya betul Pak, iya ternyata karena memang prioritasnya belum ketemu. Prioritas belum ketemu, lalu ada beberapa yang akhirnya nambah jasa yang dibutuhkan. Nah tadi yang saya dibilang ini ya, kunci utama penjualan yang konsultatif itu kita harus tahu solusi, market, customer, attitude kita harus benar. Kita harus punya selling skill. Selling skill adalah tentang bagaimana kita komunikasi. Baru kemudian kita akan masuk ke negosiasi. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu perbedaannya, bahwa selling skill ini sama negosiasi itu beda. Seringkali kita sebagai seorang sales itu kalau belum mengetahui tentang hal ini, akan langsung jumping ke negosiasi. Apalagi kalau pada saat pertama kali kita berhubungan sama pembeli, itu adalah tindakan bunuh diri. Percayalah, kenapa? Karena kayak orang perang, kita udah punya peluru dikeluarin semua di awal. Pada saat kita ditembak ya udah dead, ya kan? Pada saat kita udah mau deal, nggak punya peluru. Nah, maka dari itu negosiasi ini akan diberikan di belakang. Produk Anda seperti apa, ya kan? Anda akan bilang di selling skill sebagai solusi. Jadi saat Anda ngobrol, teman-teman ngobrol, oh kebutuhannya ini. Kebutuhan dibalik kebutuhannya ini, saya kasih solusi yang tepat nih, plek. Saya kasih produk atau jasa kita ini. Apa aja nih? Oh ini jasanya mencakup A, B, C, D, E. Oke, udah oke. Si pembeli harus mengutarakan, oke, saya mau, saya ingin. Nah itu ada kata kuncinya tentang kebutuhan. Kalau dia coba bilang, ya boleh juga sih kalau punya mesin yang bagus gitu. Itu cuman ya boleh aja sih, tapi nggak harus gitu. Sedangkan yang kita mau, si pembeli tuh harus bilang kata-kata kunci bahwa dia tuh mau, dia ingin beli produk itu, dia butuh produk itu. Baru kita bisa lanjut ke closing. Nah closing sendiri itu berarti deal bahwa kita si pembeli tuh mau membeli produk dan jasa kita. Tapi belum ngomongin soal harga, baru ngomongin deliverable-nya apa aja, barangnya apa, pengirimannya bagaimana, barang atau jasanya seperti apa, mencakup apa aja servisnya, itu baru diomongin di awal di closing itu. Setelahnya baru kita negosiasi harganya bagaimana, terus yang sudah kita kasih itu kita omongin dengan selling skill supaya dia tuh tidak khawatir dengan penawaran kita. Kalau bisa dia merasa yakin dengan apa yang kita berikan, dia tidak perlu negosiasi lagi si pembeli. Nah, tiap kali kita datang ke pembeli, itu juga perlu diingat. Setiap pembeli itu kita entah telepon, entah kita datang face to face ya. Jangan punya pikiran harus langsung closing. Bisa nggak kalau misal nggak closing atau nggak jadi pembeli? Bisa. Nah, yang pertama kali kita harus pikirin, pokoknya saya pada saat datang kita ada komitmen nih, komitmen yang saling menguntungkan. Misalnya itu tadi. Di sini melakukan demo tentang kontrak atau ada meeting lanjutan, itu adalah sesuatu yang berjalan maju ke depan. Komitmen yang seperti itu yang kita butuhkan. Bu Reni, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuliana. Bu Yuliana tanya nih, apakah ada tips dan juga trik untuk menjual saat kondisi pandemi seperti ini, Bu? Oke. Tips dan trik pada saat pandemi udah pasti kita akan ada pemisah kan ya antara kita dengan si pembeli. Either kita nggak bisa ketemu atau kita nggak bisa ketemu dengan nyaman kayak biasanya kan.
Yang pasti kita harus, kalau pada saat pandemi gini, kita harus membuat segala sesuatunya tuh singkat, jelas, padat. Apalagi kalau penjualan secara online atau secara call, itu harus singkat, jelas, padat. Kita kasih tahu, misalnya telepon pada saat Anda minta waktunya dari si pembeli, minta waktu sekian menit, ya, dan apa sih benefitnya dia mau ngomong sama kita. Jadi jangan lupa kita harus selalu kasih value, sesuatu yang bisa menjadikan manfaat buat si pembeli. Bisa jadi, oh nanti kalau saya mau, misalnya gini, saya mau, halo selamat pagi Bu, bisa bicara sebentar Bu untuk 5 menit Bu, saya dari Foster and Bridge. Saya ingin tahu tentang bagaimana Ibu menjalankan proses untuk pembelajaran pada saat ini. Mungkin saya bisa membantu, memberikan apa yang bisa saya kasih ke Ibu. Jadi kita harus punya niat selalu membantu. Pada saat kita mau membantu, orang itu otomatis akan lebih oke. Dan minta waktu jangan lama-lama, 5 menit. Kalau dia nggak mau kasih, ya udah 3 menit Bu, kalau nggak 1 menit aja Bu. Umumnya orang pasti mau ngomong sama kita. Ya itu kalau lagi pandemi gini, orang biasanya nggak mau terlalu banyak ngomong sama kita kan. Telepon susah kalau ngomong telepon. Online pun juga kita harus kasihin yang jelas, singkat, padat. Misalnya nih online, Anda mau jual hand sanitizer yang nggak diinjak, yang diinjak nggak pakai tangan pokoknya. Ya pada saat Anda mau blasting ke orang-orang, Anda harus bikin itu ini singkat, jelas dan padat. Ini benefitnya apa, kegunaannya apa? Hubungin saya untuk menjelaskan lebih lanjut gitu kan. Dan rajin-rajinlah itu blasting ke semua orang. Baik B2B maupun ke B2C. Kalaupun emang bidang Anda B2B, nggak apa-apa blasting ke B2C. Karena bisa jadi salah satu dari orang-orang tersebut adalah purchasing daripada sebuah perusahaan-perusahaan yang Anda tuju. Nah itu kalau lagi pandemi seperti ini ya. Oke Bu, melanjutkan nih, ada pertanyaan lagi dari Bapak Gatot. Bagaimana menjadi seorang sales walaupun kita ini backgroundnya bukan seorang sales nih Bu? Ya itu tadi yang dibahas hari ini kan. Sales itu harus, kalau memang nggak bisa ngomong, harus pakai itu buku follow up. Pembelinya siapa, ditulis pertanyaannya apa aja yang mau ditanyakan ke pembeli. Lalu kita harus pisahin satu lagi, bedanya antara ngobrol omong kosong atau chit chat sama ngomongin soal bisnis. Jadi kalau misalnya ngomong chit chat, kita datang nih, Pak gimana liburannya Pak, Bapak gimana Pak nih ngadepin si COVID ini Pak, pusing Pak. Atau ngomongin ini cuaca belakangan hujan terus nih Pak. Nah itu adalah ngomongan ringan gitu, chit chat ya, omong-omong kosong gitu aja. Untuk memang membangun hubungan baik yang pasti ya kan. Nah tapi kita perlu tahu bahwa kita saat ngomong chit chat itu harus ada waktunya. Kalau si pembeli udah siap, kita udah siap, kita ngomongin soal bisnis. Chit-chat itu sendiri kita juga harus tulis kalau nggak pinter ngomong ya, supaya kita tahu kira-kira mau ngomongin apa. Kita harus searching dulu di internet kira-kira, atau ikutin berita ini mau ngomongin apa. Tapi hindarkan politik, hindarkan gender, hindarkan sara. Harus netral, senetral mungkin. Nah itu kalau yang nggak punya, belum pernah secara profesional sebagai sales ya, harus dicatat pertanyaannya, ngomongnya alurnya mau kayak gimana, dicatat. Latihan itu bisa menambah kemampuan, meningkatkan kemampuan kita. Dan kita ini nggak ada yang sales. Dari lahir kita udah jadi orang sales kok. Oke, nah Bapak Ibu karena waktu sudah hampir menunjuk jam 11:30, mungkin kita sudahi. Terima kasih nih Bu Reni atas penjelasannya. Dan mohon maaf juga ini untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang pertanyaannya belum terjawab, yang tadi pas mendaftar sudah melampirkan pertanyaan, belum sempat, nanti sudah kami catat dan insya Allah akan kita jawab di lain waktu. Dan mungkin cukup sekian virtual learning session hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan di Zoom. Semoga video kita akan bermanfaat. Sampai jumpa di virtual learning session berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyelenggaraan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu dia beberapa cuplikan-cuplikan video dari virtual learning session. Sebagai informasi sahabat profesional, virtual learning session ini rutin kami lakukan di setiap hari Rabu dari jam 10 pagi hingga jam 11:30 siang. Jika sahabat profesional ingin mendaftar, boleh langsung menghubungi tim kami di kontak yang tertera di description box di bawah ini.
Jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya. Bye-bye!